Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zulfia Adnani Yolanda dengan NIM 22016161 dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Kali ini saya ingin memaparkan materi tentang keterampilan berbicara dalam bentuk wawancara dengan dosen pengampu, yaitu Ibu Dr. Andes Elmawati Arif MPT. Pertama, yaitu pengertian wawancara. Wawancara merupakan salah satu dari beberapa teknik dalam pengumpulan informasi atau data. Pada awalnya, teknik wawancara sangat jarang digunakan, tetapi pada abad ke-20 menjadi puncak pencapaian karya jurnalistik yang hanya dihasilkan melalui wawancara. Teknik wawancara berlanjut sampai sekarang pada abad ke-23. Wawancara merupakan kemampuan dan keterampilan mutlak yang harus dimiliki oleh setiap lulusan psikologi. Hampir semua pekerjaan berhubungan dengan lulusan psikologi dilakukan dengan wawancara untuk melengkapi informasi yang dibutuhkan sebagai pertimbangan langkah selanjutnya. Selanjutnya, jenis-jenis wawancara. Wawancara memiliki 3 jenis, yaitu wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur digunakan ketika interview mempersiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu sebelum diajukan kepada interview dan urutan pertanyaan tidak diubah. Shackleton dan Newell mengemukakan bahwa dengan wawancara terstruktur lebih memprediksi kinerja seseorang atau pegawai di masa yang akan datang dibandingkan wawancara terbuka dan tidak mengarah. Kedua, yaitu wawancara terstruktur. Interview telah mempersiapkan daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada interview. Tetapi, urutan pengajuan pertanyaan tersebut bersifat fleksibel arena bergantung pada arah pembicaraan. Ketiga, yaitu wawancara tidak terstruktur. Wawancara tidak terstruktur dipilih untuk digunakan kepada interviewer tidak menggunakan panduan apapun, dan arah pembicaraan bersifat spontanitas. Ketiga, yaitu jenis-jenis pertanyaan dalam wawancara. Pertama, pertanyaan terbuka. Maksud dari pertanyaan terbuka adalah pertanyaan yang menghendaki jawaban yang luas dan bebas. Luas dan bebas artinya penjawab dapat menentukan sendiri bagaimana bentuk jawaban dan sepanjang apa jawaban itu diberikan. Biasanya, dengan pertanyaan terbuka ini, penjawab lebih santai, tetapi kadang-kadang juga dapat membuat penjawab kelabakan hendak memulai jawaban dari mana. Kedua, pertanyaan hipotetik terbuka. Dalam hal ini, pertanyaan hipotetik terbuka hampir sama gayanya dengan pertanyaan terbuka, baik kelemahannya maupun kekuatannya. Yang membedakannya hanya struktur pertanyaan itu sendiri. Ketiga, yaitu pertanyaan langsung. Pada pertanyaan langsung dimaksudkan untuk pertanyaan yang menghendaki jawaban singkat dan kadang-kadang dapat dijawab dengan ya atau tidak. Keempat, yaitu pertanyaan tertutup. Merupakan pertanyaan yang membatasi ruang gerak penjawab, bahkan kemungkinan jawaban telah tersedia. Penjawab tinggal menentukan salah satu pilihan jawaban itu. Kekuatan pertanyaan semacam ini dapat mudah dipahami, dapat menghemat waktu. Kelemahannya, pertanyaan semacam ini akan menjadi gangguan bila pilihan jawaban yang telah disediakan tidak ada yang disukai oleh penjawab. Ketiga, yaitu pertanyaan beban. Merupakan pertanyaan yang menimbulkan beban berat bagi penjawab disebabkan tidak adanya jawaban yang benar, namun menuntut jawaban emosional. Pada pertanyaan beban ini jarang digunakan karena dapat menimbulkan beban emosional kepada penanya dan penjawab. Keenam, yaitu pertanyaan terpimpin, yakni pertanyaan yang diikuti dengan jarak arahan jawaban. Dalam pertanyaan terpimpin merupakan pertanyaan yang sangat membantu untuk mengetahui sampai sejauh mana penjawab setuju dengan pendapat atau pandangan penanya. Ketujuh, yaitu pertanyaan orang ketiga. Inti pertanyaan orang ketiga ini adalah isi pertanyaan yang diajukan seolah-olah merupakan pertanyaan yang datang dari orang ketiga. Kemudian jawabannya pun seperti untuk orang ketiga. Gaya pertanyaan semacam ini dibuat agar penanya terlepas dari terganggu secara emosional. Materi selanjutnya yaitu praktik wawancara. Pertama, screening.
Setelah mengirimkan lamaran pekerjaan, tim hiring akan melakukan proses screening. Hal ini dilakukan untuk menyaring kandidat-kandidat mana saja yang cocok untuk mengisi posisi yang kosong. Kedua, interview pertama. Setelah lulus screening, kandidat akan diundang ke interview pertama. Di Indonesia, urutan interview pertama biasanya dilakukan oleh HRD. Mungkin kita lebih menyebutnya sebagai interview HRD. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk mengetahui skill dan pengalaman yang dimiliki oleh kandidat. HRD akan menyelaraskan apakah variabel skill dan pengalaman kandidat mendukung untuk mengisi posisi yang ditawarkan. Ketiga yaitu interview kedua. Kalau berhasil memberikan kesan yang baik pada HRD, kamu mungkin akan diundang untuk mengikuti proses interview kedua. Tahapan wawancara kerja satu ini mungkin lebih akrab dikenal dengan sesi interview user. Jadi kandidat akan dipertemukan dengan supervisor, manajer, atau divisi kepala dari posisi yang dilamar. Keempat yaitu interview ketiga. Apabila kamu melamar posisi tertentu seperti senior staff, supervisor, atau posisi yang lebih tinggi lagi, kamu mungkin mendapatkan kesempatan untuk mengalami interview. Selain itu, interview ini juga biasa dilakukan oleh perusahaan yang jajaran direksi atau jajaran komisarisnya menaruh konkret tinggi dalam urusan hiring. Dapat diambil kesimpulan dari materi di atas, yaitu berbicara atas suatu penyampaian perwujudan pikiran maksud yang berupa ide, gagasan, dan isi hati menjadi urutan atau bahasa lisan sehingga maksud tersebut dapat dipahami orang lain. Sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.